Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 4 November 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita di hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan saat kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan hari Senin 4 November 2024 diambil dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, dan kesabaran. Demikian firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang hidup orang pilihan Allah. Hidup orang pilihan Allah. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose agar mereka selaku umat pilihan Tuhan menyadari bahwa mereka adalah umat yang khusus. Artinya, dua hal yang selalu mereka ingat adalah, pertama, mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, agar mereka menyadari identitas rohani mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan kedua, bagaimana mereka seharusnya hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dengan kata lain, panggilan hidup mereka adalah untuk mencerminkan karakter ataupun sifat Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, identitas sebagai orang pilihan Allah berarti dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini. Panggilan untuk hidup kudus dalam arti luas. Hidup kudus atau hidup dengan identitas baru dalam Kristus, yaitu hidup yang mengenakan belas kasihan. Kasih yang melahirkan perhatian dan empati yang mendalam kepada orang lain. Memiliki hati yang peduli terhadap penderitaan dan kebutuhan orang lain. Di sini pertanyaannya adalah, apakah saya peka, tanggap terhadap kebutuhan dan penderitaan orang-orang di sekitar saya? Kedua, kemurahan. Memiliki kebaikan hati terhadap orang lain tanpa mengharapkan balasan. Itulah kemurahan. Dengan kata lain, kerelaan untuk memberi tanpa pamrih. Dan pertanyaannya di sini adalah, apakah saya ini orang yang murah hati dalam memberi waktu, tenaga, atau bantuan kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan? Selanjutnya, kerendahan hati. Ini berarti jujur terhadap diri sendiri dan mampu menghargai orang lain yang lebih dari kita. Tidak memandang diri lebih tinggi dari orang lain dan tetap melayani tanpa mencari pengakuan. Pertanyaannya di sini adalah, apakah saya dalam hidup ini hidup dalam kerendahan hati, ataukah saya melakukan sesuatu untuk mencari pengakuan atau pujian? Yang berikut, kelemah lembutan.
yaitu memiliki sikap tenang, lembut, terutama dalam menghadapi situasi sulit. Mampu mengendalikan diri, tidak mudah terpancing amarah, apalagi frustrasi atau putus asa. Dan pertanyaannya di sini adalah, apakah saya mampu mengendalikan diri, merespon dengan kelembutan, dan tidak mau terpancing emosi atau marah? Selanjutnya, kesabaran, yaitu kemampuan memahami diri dalam kesulitan atau tantangan tanpa gampang menyerah. Bagaikan kasih seorang suami terhadap istri, atau sebaliknya, kasih seorang istri kepada suaminya yang dengan penuh pengertian menunggu dengan sabar karena pasangannya sedang berada dalam proses perubahan ataupun pertumbuhan. Dengan kata lain, kesabaran tanpa syarat dan kesabaran tanpa batas. Pertanyaannya di sini adalah, apakah saya bersabar terhadap siapapun saat keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak atau menantang kita untuk hidup dengan mencerminkan karakter Kristus, minimal dalam 3 hal: dalam kasih, dalam kerendahan hati, dan dalam kesabaran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya, panggilan hidup kita adalah menjalani dan mengembangkan nilai-nilai yang menjadi kualitas hidup kita sebagai orang pilihan Allah. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, agar kami boleh dalam kehidupan ini mencerminkan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kami masing-masing. Tuhan, kami bawa dalam doa ini orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Kiranya mereka boleh memperoleh penghiburan dan penguatan yang dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan, biarlah mereka juga boleh menjalaninya dengan kesabaran dan pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari ini atau dalam minggu ini menjalani tindakan dari dokter, biarlah itu membawa kebaikan bagi mereka semua. Tuhan, saudara-saudara yang masih dalam pergumulan hidup mereka, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasih atau siapapun, biarlah Tuhan menolong mereka agar mereka tidak putus asa, tapi tetap dalam keadaan semangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kami, agar kami boleh melakukan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.